dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ya, hanya dekat Tuhan ada ketenangan dan ada kekuatan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang hidup di dalam situasi yang sangat-sangat sukar untuk kita pahami, sangat sulit untuk kita prediksi, dan tentunya sulit juga untuk kita jalani secara manusia, karena saat ini kita seringkali mendengar dan melihat kabar yang mengejutkan bisa terjadi di sekeliling kita, bahkan menimpa keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Di tengah situasi ini, maka sangat penting kita untuk hidup di dalam ketenangan, hidup di dalam pengendalian diri, karena dengan tenang kita bisa hidup dengan produktif, dengan tenang kita bisa mengambil keputusan dengan bijak, dengan tenang kita bisa menikmati setiap proses yang terjadi di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita salah mengambil keputusan, bukan karena kita kurang pandai, bukan karena kita kurang pintar, atau bukan karena kita kurang banyak penasehat, tetapi seringkali kita hidup gagal, bahkan tidak maksimal karena kita tidak tenang, kita mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, dan kita mengambil keputusan dengan terburu-buru. Akhirnya kita mengambil keputusan yang salah dan berakibat fatal bagi kehidupan kita. Nah, di tengah situasi ini, maka sekali lagi sikap tenang adalah sesuatu yang sangat penting dan yang kita butuhkan untuk hidup survive dan produktif. Itu sebabnya Salomo di dalam tulisan Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 6 berkata, segenggam ketenangan lebih berharga daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Artinya jerih payah itu penting, tetapi akan lebih penting kita hidup di dalam ketenangan, karena jerih payah tanpa ketenangan itu kadang-kadang bukan menguntungkan, malah membuat kita buntung, dan itu menjadi bumerang atas kehidupan kita. Tetapi ketika kita bisa tenang, kita bisa berdoa dan kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa tenang, bagaimana supaya kita bisa menikmati hidup, bagaimana supaya kita bisa berpikir jernih di tengah tekanan, di tengah situasi yang tidak kita inginkan, dan di tengah situasi persoalan yang sangat komplit. Kita tahu pandemi ini bukan hanya bicara tentang masalah kesehatan, tetapi juga ini bicara tentang masalah ekonomi, masalah politik, keamanan, spiritual, dan ini menjadi masalah yang sangat kompleks. Di tengah kompleksitas masalah ini tentu kita sangat sulit untuk berpikir tenang. Itu bisa dipengaruhi oleh tekanan yang kita alami, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, bagaimana kita bisa tenang di tengah situasi seperti ini? Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat 17, bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam kebenaran.
di tengah situasi yang penuh dengan masalah, di tengah situasi yang penuh dengan tantangan dan problema, adalah sangat penting untuk kita hidup di dalam kebenaran. Karena dengan kita hidup benar, maka kita akan hidup di dalam ketentraman dan ketenangan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Seringkali kita hidup gelisah, seringkali kita hidup di dalam ketakutan, seringkali kita merasa tertuduh, seringkali kita merasa terintimidasi, bukan karena perbuatan orang lain, tetapi justru karena kita hidup di dalam kesalahan, hidup di dalam kejahatan, atau melakukan sesuatu yang tidak benar. Pepatah orang Indonesia berkata, berani karena benar, takut karena salah. Ketika kita melakukan kesalahan, maka akan ada rasa bersalah dan akan ada pikiran yang senantiasa diganggu oleh rasa bersalah, dan kenangan itu akan terulang di dalam memori yang terekam, dan itu mengakibatkan gejolak di dalam batin kita. Oleh sebab itu, maka sangat penting untuk hidup di dalam kebenaran, karena dengan hidup benar kita terhindar dari masalah dan tuduhan. Dengan demikian kita bisa hidup tenang. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa hidup tenang di tengah situasi yang sangat penuh dengan masalah yang terjadi. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah senantiasa dekat dengan Tuhan. Lagu pujian kita yang barusan kita dengar berkata, hanya dekat Allah saja aku mendapat ketenangan dan kekuatan yang baru, sebab Dia adalah perlindungan yang sangat terbukti. Oleh sebab itu sangat penting untuk tetap menjaga hubungan dengan Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Di tengah masalah yang kita alami, tetap percaya bahwa hidup kita ada di dalam kendalinya Tuhan, bahwa hidup kita ada di dalam genggaman Tuhan, bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, bahwa hidup dan masalah yang sedang kita alami ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah hidup tenang, karena hidup tenang akan membawa kita di dalam hidup yang produktif. Hidup tenang akan membawa kita di dalam ketentraman dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap hidup benar dan hidup dekat dengan Tuhan. Salam.